wabarakatuh. Saya di sini pemateri pertama dan pemateri kedua itu Tri Almeida dan pemateri ketiga adalah Vivian Darista. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis budaya menuju transformasi kurikulum. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita juga harus mengetahui apa sih itu pengertian dari pembelajaran berbasis budaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis budaya menuju transformasi kurikulum itu adalah suatu perancangan dalam belajar yang melibatkan budaya sebagai bagian dari pembelajaran, yang mana mengarahkan kepada perubahan yang bertahap di masa kini, yang mana kurikulum ini digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap substansi pendidikan. Lalu di sini saya mengambil 5 ada 5 langkah-langkah, yaitu dari kurikulum 2013, yaitu yang pertama mengamati, di mana pada tahapan ini peserta didik ditekankan untuk bisa mengamati fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di lingkungannya. Lalu yang kedua itu menanya, yang mana peserta didik ini ditekankan untuk membuat rumusan masalah atau rumusan pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan. Lalu yang ketiga di sini mengumpulkan informasi. Nah, di sini mengumpulkan informasi melalui berbagai teknik seperti wawancara, seperti observasi, seperti membaca buku atau melakukan eksperimen. Lalu yang keempat di sini menalar atau mengasosiasi, yang mana di sini setelah mengolah informasi yang sudah didapatkan, peserta didik akan memperoleh jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan. Lalu di sini yang terakhir yaitu mengkomunikasikan, yang mana di sini peserta didik dapat menyimpulkan dari jawaban melalui informasi yang sudah ada. Lalu di sini saya akan membahas tiga pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, belajar tentang budaya, mendapatkan budaya sebagai ilmu. Budaya ini dipakai sebagai ilmu seperti di sekolah yang kita ketahui, seperti pelajaran SBK. Di situ ada pelajaran tentang seni tari, tentang kerajinan tangan ataupun kesenian. Lalu ada juga pendidikan multikultural, itu berkaitan dengan pembelajaran mata pelajaran PPKN. Di situ ada tentang hukum ataupun norma-norma yang berlaku. Nah, lalu di sini belajar dengan budaya. Jadi dengan budaya ini kita bisa belajar dan kita juga bisa memperoleh manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu di sini yang ketiga, yang terakhir, yaitu melalui belajar melalui budaya. Di sini melalui budaya kita bisa mendapatkan informasi yang beragam-agam. Apalagi negara kita ini adalah negara yang masyarakatnya itu majemuk dan masyarakatnya itu pluralitas. Nah, di sini yang mana pengetahuan itu selalu terikat dengan aktivitas, yakni dengan interaksi sosial yang membangun peserta didik untuk menciptakan makna yang ia dapatkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillah. Ya, selanjutnya strategi pembelajaran dan metode untuk humanisasi pendidikan multikultural. Nah, Vasquez dan Weinstein menyatakan hanya ada sedikit kemampuan yang memberi strategi praktis untuk pembelajaran siswa minoritas. Nah, banyak siswa minoritas yang gagal di sekolah, bukan karena berbeda secara kultural, namun karena anggota pengajar yang tidak disiapkan untuk mengenal perbedaan budaya sebagai kekuatan. Nah, para ahli teori kritis seperti Giroux, Freire, dan Agnon yang menekankan kebutuhan akan pedagogi humanisasi, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan adanya tindakan dan refleksi. Bartolome juga mengusulkan 2 model pembelajaran yang memungkinkan siswa yang kedudukannya berubah dari posisi objek menjadi subjek. Nah, di sini ada 4 strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, cooperative learning. Johnson mendefinisikan cooperative learning sebagai penggunaan pembelajaran dari kelompok kecil sehingga siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajarnya sendiri maupun masing-masing. Nah, yang kedua, metode toleransi. Nah, metode toleransi ini menunjukkan
sikap menjunjung tinggi dan menghargai dengan keberagaman dan perbedaan. Nah, di sini ada seorang guru yang menggunakan metode ini dan menjelaskan metode yang ia gunakan atau dan ia terapkan itu dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan siswa yang multikultural dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan contoh-contoh nasional dan internasional yang pastinya bersifat umum yang semua peserta didik dapat memahami. Contohnya dalam menjelaskan bahwa karakter pemimpin yang baik adalah sosok yang baik dan memiliki kejujuran, pekerja keras, dan patriotisme, dan memiliki jiwa nasionalisme. Nah, yang ketiga, menjadikan keberagaman budaya sebagai budaya sekolah. Nah, pendekatan budaya yang berkembang di sekolah dan menjadikan budaya yang ada di sekolah dikemas sedemikian rupa sebagai metode dalam proses pembelajaran, yaitu menjadi budaya itu sebagai tempat berbagi atau sharing, sebagai pendapat para pakar. Nah, di sini ada para pakar menjelaskan bahwa pendekatan lain yang dapat dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam memperdayakan keberagaman di sekolah yang banyak, yaitu dengan memperbanyak kegiatan pendidikan agama Islam yang berbasis multikultural, seperti perjumpaan berbagai etnis dan budaya. Terus yang keempat, kerjasama, yaitu membiasakan pembelajaran dengan cara berkelompok dan melakukan treatment pendidikan secara adil tanpa melihat perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan jenis kelamin. Nah, di sini ada pakar menjelaskan bahwa strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, yaitu dengan bentuk kerjasama dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif. Nah, itu jadi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di poin terakhir, poin C, yaitu studi kasus, yang mana pada penelitian ini kelompok kami mengambil penelitian yang dilakukan oleh Firman Mansir, Halim Purnomo, dan Tumin. Nah, mereka ini meneliti mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis sains budaya lokal yang dilakukan di sekolah dan madrasah. Nah, dalam penelitian ini mereka menemukan bahwa pembelajaran pendidikan Islam yang berbasis sains budaya lokal ini lebih tepat menggunakan bentuk pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, bagaimana sih pembelajaran inquiry terbimbing itu? Jadi pembelajaran inquiry terbimbing ini merupakan proses pembelajaran yang mengedepankan pada program pencarian dan pemaparan hubungan antara objek dan keadaan. Nah, selain itu pembelajaran inquiry terbimbing ini juga dapat memotivasi siswa. Kenapa? Karena pembelajaran ini itu siswa turun langsung ke lapangan, sehingga siswa dapat mengambil banyak pengalaman yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, biasanya pembelajaran inquiry terbimbing ini biasanya kita dapat melihat dan memilih tempat atau objek yang akan diteliti. Seperti itu. Jadi biasanya itu narasumbernya berasal dari tokoh masyarakat yang sangat mengetahui bagaimana kondisi dan adat istiadat daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.